Sebenarnya bagel itu 11-12 dengan yang namanya donat. Rasanya, rasa tekstur luar dari roti bagel ini tuh agak crunchy, tapi di dalamnya masih empuk. Asli, ini enak banget. Hai sobat-sobat millennials, kembali lagi di acara program kesayangan kalian. Apalagi kalau bukan Try It, yang pastinya hanya di Mata Millennials Indonesia TV, matanya Indonesia, dan pastinya bersama saya Az-Zahra Masid. Nah, pada episode kali ini Try It akan mereview makanan mengenai salah satu yang bisa dikatakan roti, yaitu ada Mad Bagel. Nah, seperti yang kalian lihat di sini ada 6 varian dari Mad Bagel. Tapi kalian tahu nggak sih, Mad Bagel sendiri itu ownernya itu didirikan oleh Nike dan juga Putri di tahun 2014. Dan ide ini berawal karena mereka rindu akan bagel, dan di Jakarta tuh kan nggak ada ya yang namanya bagel di saat 2014. Jadi mereka bikin ide untuk buat bagel dengan apa adanya, sehingga sekarang juga udah menjadi 11 outlet yang tersebar di beberapa kota, diantaranya ada di Jakarta, Tangsel, dan juga Bandung. Nah, jadi buat warga Jakarta, Tangsel, ataupun Bandung, nah kalian bisa langsung pesen nih Mad Bagel. Nah, di sini ada 6 varian Mad Bagel. Yang pertama, ini ada Jalapeno Cheddar Bagel. Ini dia. Kita cium ya, wanginya seperti apa. Enak banget nih. Baunya ini udah berasa banget jalapeno. Nah, kalian kalau tahu ya, jalapeno ini adalah cabai yang agak besar. Mungkin kalau di kita tuh kayak cabai gendot atau misalnya ala-ala kayak cabai paprika, tapi ini khas dari luar negeri. Nah, kemudian yang kedua di sini ada strawberry cream cheese. Ini dia. Oke, kita cium ya. Apakah aroma stroberinya itu menyengat? Ini berasa banget sih. Dan ini bukan kayak selai gitu ya. Kalau dilihat ini tuh kayak creamy cheese ya. Makanya namanya cream cheese strawberry. Dan gak lupa juga nih ada topping-topping strawberry di dalam bagelnya. Dan selanjutnya ada bagel Nutella. Ini dia.
Siapa sih yang gak suka coklat ya? Pasti semua orang tuh pada suka coklat. Apalagi brand satu ini, Nutella, itu terkenal sampai ke luar negeri. Dan semua orang tuh suka banget sama yang namanya Nutella. Dan ini ada di salah satu varian dari Made Bagel. Kemudian yang keempat, di sini ada garlic herbs cream cheese. Seperti ini. Nah, namanya aja udah garlic herbs cream cheese. Pasti ada bau-bau atau aroma dari garlicnya nih. Ini sih kayaknya lebih ke aromanya gurih. Terus habis itu juga dia nggak yang menyengat atau tengik dari bawang putihnya, tapi bener-bener aromanya itu perpaduan dengan cream cheese-nya tuh pas banget. Nah, kemudian di varian selanjutnya ada truffle cream cheese. Ini dia. Nah, kita cobain ya aromanya. Enak banget ini. Nah, truffle juga salah satu yang langka, bahkan agak mahal juga price-nya. Jadi truffle dimasukkan perpaduannya ke dalam bagel ini itu menjadi suatu hal yang sangat unik. Aromanya sih beda nih. Jadi kayaknya saya penasaran nih buat cobain semua beberapa varian yang ada di sini. Dan yang paling penting nih, yang paling favorit, yang paling spesial dari Made Bagel adalah ini. Tuna salad. Nah, ini sekilas sebenarnya ini mirip burger ya. Tapi campurannya itu menggunakan tuna dan perpaduannya itu menggunakan bagel. Gimana ya rasanya? Apakah sama dengan sandwich atau sama dengan hotdog? Wanginya ini udah berasa banget. Nah, tapi kalian tahu nggak sih sebenarnya bagel ini pertama kali muncul diketahui itu berawal dari Mesir, yang diketahui itu di tahun 3000, yang kemudian diklaim oleh Polandia sekitar di tahun 1600. Tapi terkenalnya bagel ini berasal dari New York. Nah, ketika New York memperkenalkan bagel di tahun 1900, barulah bagel ini populer bahkan sampai ke Indonesia. Nah, makanya nih ownernya Nuka dan juga Putri berinisiatif untuk membuat bagel di Tangsel, Jakarta ataupun Bandung, dan pada akhirnya banyak yang suka. Tapi untuk yang pertama saya akan cobain yang katanya favorit. Ini dia. Kita cobain pertama-tama dari bagelnya sendiri. Oke. Sebenarnya bagel itu 11-12 dengan yang namanya donat. Sama-sama bolong, sama-sama bulat juga bentuknya, tapi yang menjadi perbedaan adalah cara memasaknya. Kalau misalnya donat, biasanya ketika diolah atau diadon itu langsung didiamkan, kemudian bisa langsung digoreng. Tapi kalau bagel ini enggak. Jadi bagel ini biasanya didiamkan dulu semalaman di kulkas, kemudian dikukus terlebih dahulu, baru dipanggang. Jadi rasa tekstur luar dari roti bagel ini tuh agak crunchy, tapi di dalamnya masih empuk. Ini saya mau kasih lihat ya. Nih, di sini kelihatan kalau di lapisan luar rotinya itu crunchy, kemudian di sini lembut dari rotinya tuh mungkin bekas dari kukusan dan didiamkan semalam. Ini pertama kalinya saya nyobain bagel. Nah, lanjut. Tadi saya udah nyobain lapisan luarnya. Bagaimana ya dengan isiannya, sobat milenial? Sekarang saya cobain ya. Nah,
Ini nih dari sini udah kelihatan nih tunanya nih. Jadi kayaknya tunanya itu udah dibumbuin terlebih dulu. Sekarang saya mau nyobain gimana rasanya tuna salad bagel sandwich yang katanya juga favorit. Asli, ini enak banget. Yang paling penting itu dalam membuat sandwich, apalagi menggunakan ikan, adalah nggak amis, nggak bau, kemudian rasanya itu gurih, apalagi dimixin dengan selada, kemudian juga ada tomatnya. Itu menjadi perpaduan yang sangat-sangat sempurna. Karena enak, saya nyobain lagi ya. Wajar kalau salah satu varian ini menjadi favorit dan juga spesial dan menjadi menu andalan dari Mad Bagel. Ada yang mau cobain? Sini. Mas Gusti. Sini Mas Gusti. Enak tahu Mas Gusti. Spesial loh dari Mad Bagel. Ada tuna sandwich bagel. Ayo cobain sini. Gak ada yang mau coba? Bi cobain Bi. Ini cobain. Cobain ya. Nah, guys, tunanya kan? Enak kan? Kayak burger nggak sih? Enggak. Beda ya? Enggak. Proteinnya itu awalnya keras, lama-lama lembek. Nah ini kayak tunanya banyak nggak? Banyak. tunanya apa? Tunanya gede. Tunanya lumayan, tapi nggak semasuknya apa ya? Nah, Tomat. tomat Oh, ya, oh, iya. dari tomat. Tapi nggak yang asam-asam banget Nggak. kan? Itu cuman kayak perpaduan bumbu Iya. yang mereka racik seperti itu. Nah, yang paling penting nggak amis kan? Enggak. Sama sekali nggak. Enak. Enak ya? Enak, tunskinya enak. Recommended. 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 Berapa? Nah, ini harganya tuh 55.000. Oh, 55. Ya, worth it lah. Worth it ya. Worth it. Worth it ya. Dan bener nih, kalau katanya Abi, ini tuh beda banget sama donat ataupun sama burger gini. Karena kan kalau burger itu seperti donat ya, yang diolah, diadon, kemudian dipanggang ataupun digoreng selesai. Kalau ini kan melalui beberapa tahapan atau proses sehingga menjadi bagel, makanya namanya juga bagel. Dan yang paling penting itu, bagel itu dibandingkan dengan donat, ukurannya tuh lebih besar dibandingkan donat. Lebih besar, lebih tinggi, lebih luar, dan juga diameternya juga lebih luas dibandingkan donat, dan warnanya sudah kelihatan kalau ini tuh bagel. Kalau donat kan paling ke kuning-kuningan atau agak kecoklatan. Kalau ini bener-bener coklat karena prosesnya yang terakhir setelah dikukus dipanggang. Dan selanjutnya yang menarik perhatian, kalau yang tadi kan itu satu bagian tuh bisa dipotong sebelahnya gitu ya. Maksudnya kayak ada dua bagian antara atas sama bawah, kemudian isiannya. Nah, yang menarik perhatian saya ini adalah yang ini, yaitu jalapeno. Jalapeno bagel. Gimana rasanya? Nah, biasanya kalau misalnya di burger-burger yang terkenal, misalnya kayak di Burger King itu biasanya mereka suka menggunakan jalapeno, dan ini membuat rasa burger itu agak asam dan kemudian juga membuat si burger itu juga menjadi
enak rasanya, apalagi ada pedes-pedes dan juga asam dari si jalapeno. Nah, tapi ini gimana ya rasanya? Kita cobain ya. Ini enak banget, pedes. Apalagi saya pencinta pedes ya, jadi saya suka banget. Dan ternyata perbedaan dari jalapeno dengan bagel-bagel yang lainnya yang ada di sini, mereka kan terdiri dari 2 lapisan, yaitu lapisan roti atas dan juga lapisan roti bawah. Kalau ini dia bener-bener bentuknya hampir mirip seperti donat, tapi ternyata dalamnya ada isiannya. Jadi dikirain tuh ini jalapenonya di atas cuma sebagai penanda aja atau sebagai topping. Tapi di dalamnya tuh bener-bener bukan jalapenonya doang ya. Jadi di sini ada cheesy-nya. Nah, cheese-nya. Aduh, jatuh. Nah, tapi perpaduan jalapeno sama cheese-nya itu pas banget. Dan ditambah kayaknya ini pakai mozzarella-nya juga deh. Karena di sini ada creamy-creamy-nya selain dari si cheesy-nya yang keras ini. Ini rekomen sih. Padahal ya, kalau dibandingin sama yang lain, jalapeno ini harganya paling murah. Harganya cuma 30.000. Enak banget. Dan rasanya juga pedas, tapi pedasnya juga nggak yang terlalu pedas. Dan ditambah ada cheesy-nya, jadi agak lebih ke gurih, creamy, bahkan agak-agak juicy sih karena ada si bekas keju mozzarella-nya. Oke, selanjutnya di sini ada, kalau tadi kita nyobain yang asin-asin, sekarang kita nyobain yang manis-manis nih. Yang buat saya penasaran adalah strawberry cream cheese karena saya suka banget nih sama yang namanya strawberry, apalagi pakai cheese. Pasti itu perpaduannya tuh enak banget, lezat banget. Tapi gimana ya kira-kira ketika di mix dengan bagel, apakah seenak itu? Langsung aja ya. Kita cobain. Di sini ada strawberry-nya. Oke, ini ya strawberry-nya. Kita langsung cobain. Ini enak banget. Biasanya mungkin di luar sana kalau misalnya bikin donat yang pakai cream cheese, terus strawberry, itu pasti akan manis banget. Tapi creamy-nya itu kayaknya ini pakai gulanya tuh cuma sedikit. Jadi dia lebih mengutamakan dari si kejunya. Makanya kejunya tuh berasa banget dan ditambah olahan strawberry-nya tuh masih seger. Ini kalau dilihat, jadi strawberry dipotong tipis-tipis dan yang paling penting tuh fresh. Jadi ketika dimakan, strawberry kan rasanya agak-agak asam, manis, terus habis itu seger gitu kalau makan strawberry. Jadi kalau saya nyobain ini karena ada perpaduan cheesy dan juga strawberry, ini parah sih, enak banget. Ini recommended banget. Mas Gusti, nih cobain. Ngapa nggak mau? Nanti kalau udah mau nyobain keburu habis loh. Jadi nggak mau ada yang nyobain lagi nih. Mutiara, sini nyobain. Cobain dong.
Coba Tuhan. Pencuci mulut loh, enak loh. Ayo dong cobain dong. Kalian nggak ngiler gitu, di sini ada beragam varian yang disajikan dengan harga yang worth it dan juga rasanya enak banget. Gak ada yang mau, yakin? Yakin gak ada yang mau? Sini dong. Gak ada yang mau nih, nggak mau. Ya udah deh, biar saya aja deh yang makan. Tapi saya bakalan kalap nih, semuanya saya makan semua. Nah, kalau tadi kita udah nyobain yang creamy cheese, terus habis itu juga bersamaan dengan strawberry. Sekarang waktunya coklat. Siapa sih yang nggak suka coklat? Pasti semuanya suka. Betul nggak? Betul. Oh. Waduh, nah ini ketika udah dipotong kayak gini aja tuh coklat Nutellanya tuh lumer banget. Nah, jadi bagusnya si Mad Bagel ini membuat isian dari bagel itu tuh bener-bener nggak pelit. Karena kan ada ya yang beberapa tenan atau beberapa restoran yang menyajikan isian dari suatu makanan itu tuh pelit banget, isinya cuma sedikit. Nah kalau ini mereka kayaknya nggak mau rugi deh, jadi worth it banget dengan harga 55.000 isinya tuh sebanyak ini Nutellanya. Padahal kan Nutella itu salah satu brand yang lumayan cukup mahal kalau dibandingkan dengan varian coklat-coklat lainnya. Kita langsung makan dan kita langsung cobain ya. Ini enak banget. Rasanya tuh nggak bisa dibedain dengan atau disamain dengan donat yang isi coklat. Misalnya kalau donat-donat pada umumnya kan lembut, coklatnya juga cuma sedikit, cuma di tengahnya doang isiannya atau cuma menjadi topping doang. Tapi mereka ngisi Nutella di bagelnya itu banyak banget. Dan ditambah crispy-nya dari si lapisan luar rotinya tuh parah sih, enak banget. Jadi pas banget buat dimakan, buat cemilan kalau misalnya sore-sore atau misalnya malam atau misalnya ngumpul sama teman nih, kalian harus cobain atau beli si Mad Bagel ini. Dan kalian tahu nggak sih, Mad Bagel ini kan dari 2014 dan sekarang udah 2022. Dan ternyata fakta yang menariknya adalah dari Zomato, Traveloka maupun review di GoFood dan juga GrabFood, dia tuh mendapatkan rating 4,7 dari 5. Berarti banyak banget nih yang menyukai si Mad Bagel ini. Bahkan mereka memberikan ulasan yang sangat positif untuk si bagel ini ya, karena kan jarang ya ada makanan dari yang dulunya itu berawal terciptanya itu dari Mesir, kemudian diklaim oleh Polandia dan bahkan populer banget di New York hingga sekarang ada di Indonesia. Nah, buat kalian bisa cobain nih, kalian bisa langsung pesan karena memang di sini udah seterkenal itu, kalian bisa langsung delivery food aja, entah di GoFood ataupun GrabFood, dan bahkan kalian bisa langsung ke sosial medianya mereka untuk pesan misalnya dari WhatsApp ataupun misalnya pengiriman lainnya. Dan selanjutnya saya mau nyobain yang truffle cream cheese. Nah, yang paling beda karena biasanya truffle itu disajikan untuk makanan-makanan main utama gitu, untuk tumisan atau bahkan untuk penyajian makan malam ataupun makan siang, karena memang dia dikhususkan untuk main utama gitu atau makanan utama. Dan tapi ini disajikan bersamaan dengan bagel.
dipadukan dengan yang namanya cream cheese. Tapi kalau dilihat ya, di sini itu ada bumbu-bumbu yang berwarna hijau. Nah, yang berwarna hijau, kalau saya kira ini kayaknya mungkin adalah jalapeno juga. Dan luarannya, nah ini pakai beberapa bahan atau bumbu seperti wijen, kemudian juga biji selasi, dan juga ada biji bunga matahari. Ini yang ngebedain dari roti bagel yang asin maupun yang manis yang tadi saya cobain. Sekarang kita langsung cobain aja dulu roti bagel yang dilapisi toppingnya dengan berbagai macam aneka bumbu kacang-kacangan. Jadi roti bagel tuh udah enak banget. Ditambah ini dikasih topping biji-bijian, semakin menambah gurih, makin crunchy karena lapisan luarnya aja kan udah crispy. Ditambah ada biji-bijian, makin enak, makin gurih. Dan bisa dibayangin dalamnya ada truffle nih, ada truffle isiannya. Nah, enaknya beli di Mad Bagel ini dia nggak pelit, isiannya tuh banyak. Jadi bukan cuman satu lapisan. Ini kalau saya giniin nih, tuh banyak banget isiannya. Wah, untuk 55.000 satu bagel ini sih worth it, apalagi truffle. Truffle kan terkenal agak mahal ya. Bahkan nggak semua sajian makanan itu bisa menggunakan truffle karena ya itu karena mahal. Kita langsung cobain. Saya sampai nggak bisa berkata-kata karena ini beneran enak, gurih. Dan yaitu biasanya kan truffle itu disajikan untuk menu utama, tapi ini dipadu-padankan dengan roti bagel. Belum lagi isiannya itu cream cheese. Nah, di dalamnya juga ada sedikit biji-bijian, jadi dia nggak pelit. Selain di luarnya ada biji-bijian, di sini juga dikasih biji selasi. Ini enak banget, parah. Nah, dan menu terakhir yang pengen dicobain lagi adalah ini, garlic herbs cream cheese. Untuk yang garlic, ini juga nggak beda jauh. Lapisan luarnya juga dia menggunakan biji-bijian, 4 macam biji-bijian, biji selasi, terus habis itu ada biji bunga matahari, dan lain-lain. Kita langsung cobain aja. Nah, dari isiannya itu dia nggak terlalu empuk kayak yang truffle. Varian truffle kan dia kayak lebih halus gitu. Kalau ini sama dia dibikin agak kasar untuk isiannya. Jadi kita langsung cobain rasanya gimana. Oh. Ini recommended banget. Tadi kan yang paling spesial ini, yang paling favorit katanya yang ini. Tapi kalau bisa dibilang saya suka sama semua varian yang ada di sini, terutama yang garlic cheese-nya. Nah,
Jadi pas ketika dicobain, kalau misalnya kita mencium aromanya tuh garlic banget, tapi pas ketika dicoba ternyata tuh nggak menyengat itu rasa garlicnya atau aroma garlicnya. Jadi kayaknya di sini itu menggunakan kacang-kacangan, kemudian juga ada kejunya. Dan biar nggak penasaran, saya cobain lagi isiannya. Nih. Dan cream cheese-nya itu pas banget sih diolah dengan si garlicnya. Karena kan harusnya kalau misalnya dianalogikan antara garlic sama cream cheese tuh kayaknya aneh sih. Tapi pas ini ketika dicoba tuh nggak aneh, malah enak banget. Dari semuanya, harganya itu worth it banget, dimulai dari 30.000 sampai 55.000. Nah, yang paling murah ini adalah yang ini, 30.000, dan yang lainnya itu adalah 55.000. Dan kalian bisa langsung beli ke outletnya langsung di Mad Bagel ataupun melalui delivery food. Kalau misalnya dikasih rating nih, dari yang tuna, ini saya kasih rating 8. Yang ini ratingnya 8. Nah, kalau yang jalapeno ini ratingnya 7,5. Nah, kalau yang cream cheese yang manis ini 8,5. Kalau yang coklat sama lah, ini 8,5. Untuk krimnya, untuk coklatnya itu nggak beda jauh. Nah, yang truffle ini kalau menurut saya 9. Karena ini beda, varian yang beda daripada umumnya, dan saya baru cobain ketika dipadu-padankan dengan roti. Dan yang terakhir untuk yang garlic saya kasih 9 karena ini saya suka banget, dan menurut saya ini suatu hal yang beda yang ternyata si Mad Bagel itu bisa mix and match bumbunya itu dengan pas. Dan kalau diurutin, yang paling saya suka hingga ya yang dari yang terbaik sampai yang paling baik gitu. Yang pertama yang paling saya suka ini yang garlic herbs cream cheese. Yang kedua truffle cream cheese. Yang ketiga ini di sini ada tuna sandwich bagel. Kemudian ini ada Nutella bagel, jalapeno bagel, dan yang terakhir strawberry cream cheese. Nah, jadi gimana nih? Kira-kira kalian udah mau cobain belum nih? Ada yang mau cobain nggak? Ayo, siapa nih? Udah, enggak? Udah pada kenyang ya? Udah pada kenyang. Nanti habis ini aja nyobainnya. Nah, kalian bisa beli dengan harga perkiraan 30 sampai 55.000 aja. Kalian bisa bawa pulang, kemudian bisa nikmatin waktu makan kalian bersama keluarga ataupun sama teman-teman untuk chill in time. Dan juga di sini review Try It kali ini sangat recommended. Dan buat kalian jangan lupa untuk saksikan terus Try It di episode selanjutnya yang pastinya nggak kalah menarik dari episode hari ini. Saya Azhara Masid pamit undur diri. Bye-bye.